kita bahas fotografi juga. Sebelum masuk ke pelajaran, mungkin berdoa terlebih dahulu. Mungkin maksudnya bisa disiapkan doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa benar. Bisa. Ya. Mungkin saya absen ya teman-teman. Miftahul Surur, Solihin, Arba'in, Fauzan, Syifa. Ada teman yang tidak masuk mungkin? Banyak. Ya, ada Sulaiman, ada Toha dan teman-teman yang lainnya ya. Mungkin langsung saja ya pembahasan dasar-dasar fotografi. Kan kita sudah belajar tentang dasar-dasar fotografi. Mungkin ini masih dasarnya teman-teman. Kenapa? Kalau kita udah mendalam mungkin teman-teman juga kebingungan. Nah, apa sih fotografi itu? Fotografi itu berasal dari dua buah kata dalam bahasa Yunani. Itu adalah fotos yang berarti cahaya dan graphos yang berarti menulis dan melukis. Jadi bukan fotografi itu bukan asal pencet gitu. Ada seninya, ada menjiwai. Apa yang dikatakan mungkin teman-teman bisa belajar desain grafis itu sama, ada seninya gitu. Dan ini jadi tanpa adanya cahaya kita tidak akan mempunyai foto. Jika desain grafis tidak mempunyai warna, itu bukan desain grafis namanya. Akan tetapi kalau foto jika tidak ada cahaya, kita tidak mempunyai foto gitu. Kita tidak mempunyai nyawa. Sebenarnya nyawa dalam foto tersebut. Nah, seperti itu. Nah, fotografi waktu itu dalam pertama kali ya. Nah, ini fotografi dulu salah satu contoh lah ya. Mungkin bisa lanjut teman-teman. Bagaimana proses terjadinya sebuah foto? Foto terjadi karena cahaya yang jatuh pada permukaan media, perekam, film atau sensor digital. Kalau dulu kita memakai film teman-teman. Sekarang mungkin udah komersial memakai memori. Sehingga terjadi citra di atas media perekam tersebut. Dan poin kedua, dengan media perekam, citra yang terjadi disebabkan oleh reaksi kimia. Jadi ada reaksi kimia dulu, teman-teman. Ada reaksi kimia, terus pada media film ini ada proses juga, proses analog. Apa sih analog itu? Kita proses analog itu dalam artian kamera ya. Itu ada fitur-fitur di dalamnya, ada fitur-fitur entah tombol A, tombol B dan lain sebagainya macamnya itu ada itu. Sedangkan pada media sensor digital terjadi ya pulsa-pulsa elektronik, pengiriman data dan lain sebagainya. Juga poin ketiga adalah elemen terkecil pada film juga disebut butir film atau grain. Sedangkan pada sensor digital disebut sebagai picture element atau pixel. Jadi kalau sekilas foto teman-teman, foto itu kalau kita dipelebarin sekecil mungkin itu hanya bintik-bintik doang. Kalian bisa lihat mungkin nanti di YouTube dan lain sebagainya. Foto yang kalian jepret hasilnya, kalau kalian zoom terus menerus itu hanya bintik-bintik aslinya teman-teman. Bukan seluruhnya adalah hasil dari badan kalian. Bintik-bintik yang emang sempurna itu, terbentuk sempurna seperti itu. Terjadinya sebuah citra. Nah, di sini ada kamera ya teman-teman. Ada kamera, ada film, ada filmnya, ada objek, terus ada penerangan di sana. Nah, ini suatu contoh bagaimana kita memposisikan kamera yang sekiranya mendapat angle yang lebih baik, teman-teman. Jadi terjadi sebuah citra atau dalam artian kita memutus suatu objek, misalnya di foto ya. Nah, ini menciptakan seperti apa gitu? Apakah esensinya yang kita dapat, yang kita pengen sebuah kamera ini bisa kita tercapai gitu? Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Terjadinya sebuah citra lagi. Nah, di sini adalah sebuah contoh kamera. Sehingga saya mau bawa kamera teman-teman, cuma teman saya masih di luar.
Nah di sini ada sebuah contoh kamera. Ini kamera dulu. Ini ada shutter release, ada film, ada meter kill, terus ada taking lens. Nah ini subjek apa yang kita akan foto. Nah ini ada raw film juga, ada shutter speed, terus aperture. Kemarin kan kita belajar shutter speed, shutter sama aperture. Nah disinilah shutter aperture itu artinya senada gitu. Kerjanya itu sama, hampir sama. Nah seperti itu. Nah mungkin teman-teman nanti bisa mempelajari tentang fotografi ya, memang esensinya banyak. Faktor apa saja yang menentukan terjadinya sebuah citra di atas media perekam? Nah, apa saja ya yang menentukan terjadinya sebuah citra di atas perekam? Hasilnya banyak, teman-teman. Saya ringkas. Jumlah cahaya yang jatuh ke media perekam itu biasanya disebut kuat cahaya atau iluminasi. Yang kedua, kepekaan media perekamnya yang dinyatakan dalam satuan ISO. Kemarin itu kita belajar ISO juga, International Standard Organization, dan juga ASA, American Standard Association juga, atau DIN. Nah ini para pakarnya. Kepekaan media perekamnya yang dinyatakan dalam satuan. Nah untuk poin ketiga itu kalau jumlah cahaya lebih ke atas media perekam, perbedaan dengan kepekaan media perekamnya, kita akan mendapatkan gambar yang baik segi exposure atau pencahayaan, ya kita bisa lebih baik gitu dalam mengelola kamera tersebut gitu. Lebih luas. Ini ada salah satu contoh teman-teman. Nah, salah satu contoh di mana kita menggambar sebuah bangunan. Di sini adalah terlalu gelap. Kenapa? Mungkin pengaturan yang dibuat oleh para fotografer itu ISO dan shutternya itu terlalu rendah seperti itu. Jadi ISO ini menentukan hasil dari jepretan kita, teman-teman. Jadi kalau kita ngaturnya sembarangan dan aur-auran, itu bakal terjadi seperti ini, gelap. Nah sebaliknya di sini terlalu terang gitu, terjadinya adanya kayak kabut. Nah di sini kabut kayak ada putih-putihnya gitu, teman-teman. Nah ini juga kesalahan yang dimana si pengguna atau si fotografer ini menggunakan kameranya dengan seperti bisa jepret gitu. Nah jadi seperti ini, teman-teman. Biasanya juga ada fotografer yang memang cuma foto doang cek akan muncul noise di sini atau bintik gini. Nah, apa sih foto yang paling bagus tuh? Nah, paling bagus itu seperti ini, teman-teman. Kenapa? Kita lihat ya dari pencahayaan dari langit. Langit ini warnanya apa, teman-teman? Biru ya kan? Biru. Sedangkan di sini agak biru ke delapan juga kan. Di sininya kayak merasa apa ya? Padahal esensinya terang. Dalam artian kita melihat suatu pemandangan terang, tapi dimomenkan oleh fotografi itu gelap seperti itu, teman-teman. Dan juga seperti ini. Nah, kita bedakan bahwasannya hasil langit pun tertampak putih gitu. Padahal yang kita lihat sebetulnya dengan mata kita langit itu sedang biru gitu, dan mungkin air seperti ini. Air juga bisa menentukan loh. Seperti ini kan masa iya gak mantul gitu ya kan, kegelapan. Sedangkan ini ya emang selalu terang kayak kalau ada apa-apa entah contohnya sampah dan lain sebagainya kan memang gak baik juga buat di-upload gitu. Bagian dari sebuah kamera, teman. Pada dasarnya sebuah kamera terdiri ada 3 jenis. Itu ada body kamera yang merupakan sebuah kotak hitam hingga
dipasangkan. Nah, apa sih bagian lain yang dipasangkan? Ini meliputi lensa kamera, teman-teman. Lensa kamera, sebuah sarana optik untuk membuat citra di atas media perekam jelas untuk dilihat. Dan yang kedua itu ada tempat atau wadah merekam. Nah, kalau dulu itu kebanyakan kamera memakai film. Dan sekarang pun mungkin kebanyakan fotografer menggunakan memori. Jenis kamera. Ini jenis kamera ini banyak juga sebenarnya. Mungkin ada contohnya. Di sini ada kamera pocket sederhana, kamera pocket lensa zoom dan lain sebagainya. Dan ini jenisnya kamera yang dijelaskan di sini adalah kamera SLR. Nah, apa sih SLR? Mungkin teman-teman pernah dengar SLR itu di kamera SLR itu. Intinya SLR itu single lens reflex. Seperti itu. Mungkin nanti kami dari depan ini. Nah, kamera format medium. Nah, sama halnya dengan kamera 135 kamera. Cuma di sini ada range finder kamera juga SLR 120 dan twin lens reflex. Dan yang ketiga di kamera format besar. Ini biasanya yang sekarang beredar, teman-teman. Ini juga digunakan oleh profesional di luar sana, fotografer. Nah, ini jenis-jenis kamera, teman-teman. Jenis kamera yang tadi sebutin. Di sini ada direct vision, di mana langsung, teman-teman, kita foto itu langsung masuk ke langsung aja gitu, straight gitu. Cuma agak ada gak ada proses di dalamnya. Dan SLR yang tadi kita bicarakan, SLR itu ada prosesnya, teman-teman. Saya masuk, nah ini di proses, teman-teman, masih proses, masih belibet istilahnya gitu. Nah, seperti itu. Sama aja dengan data juga ada pemrosesan, meskipun secara singkat cuma memantul doang ke sensor. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk medium format sama halnya dengan DLR. Juga di kamera itu sama. Jadi kamera ini, teman-teman. Nah, ini lanjut ya. Jenis kamera. Nah, gambarnya seperti ini, teman-teman. Proses dari pembentukan cahaya yang masuk ke dalam kamera. Ini banyak jenisnya, teman-teman. Saya ambil sampelnya yang zaman terlebih dahulu. Soalnya zaman sekarang itu banyak juga jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis lensa, teman-teman. Nah, kemarin ada lensa tele, ada lensa wide angle yang besar, ya kan. Terus ada lensa makro, ada lensa normal, gitu. Ya, aslinya sebuah lensa itu seperti halnya mata kita, teman-teman. Coba kalian contoh ya. Coba kalian objek satu, terus mata kalian satunya itu digabungin gitu. Coba. Terus fokusnya di sini. Apakah di belakangnya dia ngeblur? Coba. Nah, coba. Merem salah satu mata merem, yang satunya fokuskan kepada benda. Apakah di belakangnya itu ngeblur dan ini fokus, benda ini fokus? Coba. Nah, itu terjadinya itu inspirasinya memang kepada ini, teman-teman, kepada mata. Sama halnya dengan mata, tapi sekarang lebih spesifik, teman-teman. Ada lensa tele yang memang buat jarak jauh, terus ada lensa yang memang dimana saya ini terlalu melengkung dulu. Bagian-bagian lensa. Nah, ini mungkin sedikit aksesoris lensa, gelang, indikator,
film, terus rektor ini buat ya orang-orang yang memang bergelut pada di bidangnya. Nah, ini sebuah contoh teman-teman kita pengambilan pada lensa. Di sini ada objek yang kita lihat, objek bahwasanya objek ini gedung atau sarana prasarana yang ada di luar sana. Dan sedangkan ada tiga lensa. Ada yang normal, ada yang tele, ada yang mikro lah, istilahnya kecil. Dan di sini format dari tele, meskipun dari kejauhan teman-teman itu tetap saja gedung tersebut akan menghasilkan apa yang kita mau. Dalam artian misal kotak, bentuknya kotak, gedung tersebut akan terbentuk kotak meskipun kita dari jauh. Dan sedangkan untuk normal objek mungkin ada sedikit perbedaan tentang gedung dan lain semacamnya. Karena memang agak beda teman-teman, sedikit agak beda sih. Cuma normal objek ini atau kamera normal itu tidak bisa mengezoom terlalu jauh teman-teman. Dan yang di sini ada objek. Dan di sini anggapannya kita wide angle sih. Dalam artian biasanya kita moto nih, cuman kalian di sini. Kan tapi wide angle itu seluruh dari ruangan ini bisa kelihatan. Nah, ini full spot teman-teman. Jadi kita bisa dilihat bahwasanya objek yang kita rasakan itu akan berbeda juga dalam setiap sisinya. Nah, ini film mungkin jenis-jenisnya beda, memberikan warna, positif warna, terus negatif hitam putih. Ini yang dulu lah. Ini film khusus yang memang film sekarang itu dulu film bentuknya itu ya kayak film gimana ya, ya film gitu. Dan tapi film sekarang itu dengan perkembangan zaman itu kebanyakan film itu bisa bentuknya itu sebuah kaca gitu. Nah, banyak sekali monokrom, terus merah dan lain sebagainya. Ini bang buat orang-orang yang emang profesional dalam bidangnya. Terus kepekaan film. Nah, kepekaan film ini ya banyak sih teman-teman. Ada ISO. Nah, ISO ini menentukan hasil yang memang kita lalui. Seperti yang foto tadi yang 3 contoh. Nah, itu adalah 125 butiran halus lambat. Intensitas cahaya tinggi. Nah, inilah yang memang tinggi, yang tinggi itu. Tadi yang tinggi, yang di tengah, bahwasanya gambar tersebut akan menciptakan cahaya yang terlalu tinggi. Jadi kontras kebanyakan kemudian dan lain sebagainya itu pasti akan terjadi. Sedangkan ISO kita pasang ISO 125 sampai 400, butirannya medium cepat. Intensitas dari sedang. Dan ini juga bisa belum menentukan bahwasanya foto kita akan sebagus apa kita mau gitu. Soalnya masih ada proses dalam pencahayaan tersebut. Untuk 400 mungkin sangat cepat. Intensitas cahaya itu sangat rendah yang tadi terlalu. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman kamera. Nah, ini adalah contoh sebuah gambar pulau yang mungkin pengambilan gambar ini dari si fotografernya adalah sebuah matahari terbenam di sana. Nah, ini adalah suku
makro, nah kita akan mengambil sebuah benda-benda yang paling kecil. Kemarin kita contohin adalah sebuah serangga, dan di sini ada sebuah bunga. Nah, ini makro, dan ini adalah sebuah contoh yang gimana pemakaian lensa